Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadegandi Taruna Wijaya dengan NIM 22150911111, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari tugas mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya memberi nama proyek saya, yaitu aplikasi mobile dengan framework Flutter dengan nama Sabah Sasana. Sabah Sasana sendiri itu merupakan aplikasi konseling yang didedikasikan untuk membantu teman-teman, khususnya pengguna yang remaja, dalam menavigasikan perjalanan mereka menuju kesehatan mental yang optimal. Jadi di dalam nama Sabah Sasana sendiri itu mencerminkan makna yang mungkin sedikit mendalam. Sabah itu yang memiliki arti kata sabar, kemudian sasana itu menggambarkan ruang atau di bahasa Balinya itu adalah sarana. Di dalam aplikasi ini itu saya berkomitmen untuk memberikan ruang yang aman dan mendukung bagi pengguna remaja untuk eksplorasi dan juga memperkuat kesehatan mental mereka. Khususnya adapun masalah atau problematik sehingga saya mengembangkan ataupun membuat ide aplikasi ini, yaitu di balik orang-orang yang introvert dan juga ekstrovert. Mungkin sudah banyak terdapat korban dari kesehatan mental, khususnya para anak remaja, dari segi introvert maupun ekstrovertnya. Jadi nantinya di dalam aplikasi ini akan ada perkembangan status dari pengguna, khususnya apakah pengguna tersebut diindikatorkan sebagai introvert atau ekstrovert. Kemudian terdapat leveling yang sekiranya mencerminkan teman-teman itu introvert parah banget ataupun ekstrovert parah banget. Kemudian teman-teman bisa juga melakukan eh, mengubah status teman-teman ataupun mengisi indikator beberapa suruhan nantinya yang ada di Sabah Sasana. Kemudian adapun user flow dari aplikasi ini, di dalam aplikasi ini teman-teman akan langsung dihadapkan oleh homepage gitu di menunya. Kemudian terdapat tombol login yang nantinya teman-teman bisa melakukan login. Jadi saat di menu homepage, teman-teman klik button login, teman-teman akan diarahkan menuju page login. Kemudian selanjutnya dari page login itu teman-teman diminta untuk memasukkan username dan juga password. Jika teman-teman saat melakukan login itu username ataupun password teman-teman salah, maka teman-teman akan berada di menu page login dengan notifikasi password ataupun username salah. Tapi jika teman-teman memasukkan dengan kode yang benar, teman-teman akan langsung diarahkan menuju page dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat drawer yang isinya home dan juga sesuai tugas kemarin. Di dashboard itu ada home yang nantinya akan ada isi fitur-fiturnya tentunya, dan juga ada menu profile. Nah, di fitur-fitur yang nantinya akan saya kembangkan, yang pertama itu ada konsul dengan dokter, yang nantinya pengguna itu bisa melakukan konsultasi dengan dokter yang sudah terdaftar di aplikasi Sabasasana. Jadi di dalam aplikasi ini tidak sembarangan memasukkan dokter-dokter yang khususnya untuk konseling seperti itu. Kemudian di dalam aplikasi ini saya juga akan mengembangkan yang namanya game leveling. Di game leveling ini saya termotivasi dari game yang bernama Solo Leveling. Mungkin ada yang tahu, mungkin lebih terkenalnya komiknya ya, komik manualnya itu Solo Leveling. Di Solo Leveling ini atau game leveling ini nantinya pengguna akan secara sendiri atau solo
akan diberikan ruang di aplikasi ini untuk bermain games, di mana di setiap games akan umpamakan ataupun diberikan indikator ataupun pernyataan nantinya, sesuai dengan, level-level tertentu yang nantinya akan termodif dan terintegrasi dengan, status teman-teman di Sabah Sasana. Apakah saat nantinya teman-teman, melakukan, game leveling ini ternyata teman-teman diindikasikan sudah berbahaya terkait dengan kesehatan mental teman-teman, kemudian teman-teman bisa melakukan salah satunya yaitu fitur healing. Nah, di healing ini teman-teman itu, eee, bisa melihat, lokasi terdekat ataupun wisata terdekat di, daerah teman-teman, khususnya nanti akan menerapkan ATA dengan, tracking location yang akan memudahkan teman-teman ataupun recommended wisata ataupun tempat, healing buat, eee, menghilangkan penat ataupun membuat mental teman-teman kembali optimal, seperti itu. Kemudian di sini ada nantinya di dashboard ada profile yang tentunya seperti yang tadi dibilang, ada nama mungkin, kemudian status, kemudian alamat, dan juga Gmail yang terdaftar di aplikasi Sabah Sasana. Mungkin sekiranya, itu dulu untuk user flow Sabah Sasana ini. Mungkin kita lanjut untuk, melihat kodenya di framework Flutter, yang sekiranya sudah bisa digunakan, sedikit. Di code kali ini, saya menerapkan 4 page sesuai dengan tugas, bukan 4, mungkin sekiranya 5. Yang pertama itu ada landing page, seperti pada tampilan ini. Kemudian ada page login, kemudian terdapat, homepage yang nantinya ada home dan juga, profile. Dan, di dalam homepage, terdapat leveling mungkin yang sudah, bisa berfungsi untuk, space-nya. Nah, untuk, pada kode ini di landing page, itu, merupakan bagian dari, aplikasi Sabah Sasana tentunya, di mana halaman awal yang akan ditampilkan kepada, pengguna saat mereka membuka aplikasi Sabah Sasana. Kemudian pertama, kita menggunakan widget scaffold untuk membuat kerangka dasar dari halaman. Di sini, saya tidak ingin menampilkan khususnya Akbar, jadi saya mengatur, prefer size menjadi 0 untuk, menghapusnya. Kemudian pada bagian body, saya menggunakan widget stack, di mana stack itu memungkinkan saya untuk menumpuk, widget satu di atas yang lainnya, seperti pada gambar dan juga, button login. Eee, kemudian, eee, saya juga memiliki 2 widget, yaitu container dan juga position. Di container ini, digunakan untuk menampilkan gambar landing.png. Kemudian, saya mengatur ukuran kontainer agar sesuai dengan lebar dan tinggi, layar menggunakan media query. Dengan fit, itu adalah box fit cover, itu digunakan untuk memastikan, gambar yang saya buat ini, itu memenuhi full layarnya ini. Jadi saya memakai emulator Redmi Note 7 dengan ukuran 6,3 inci kalau tidak salah. Jadi, di box fit cover, sorry, itu memastikan gambar mengisi seluruh area ini. Kemudian, position digunakan untuk menempatkan tombol login di atas gambar. Saya mengatur top untuk menentukan jarak dari bagian atas layar, dan left serta right untuk memposisikan tombol itu secara horizontal agar ya sekiranya berada di tengah-tengah.
Di dalam Position juga saya memiliki tombol login yang akan membuka halaman login ketika diklik. Mungkin sekiranya kita coba. Nah, berhasil. Kemudian di halaman loginnya ini kita diminta untuk memasukkan username dan juga password. Di username ini saya memasukkan fungsi username itu Gandhi dan passwordnya itu Gandhi. Sebenarnya bebas saja mau di siapa. Supaya lebih mudah, tapi jika username-nya salah atau passwordnya salah, eh, dia akan muncul notifikasi username atau password yang dimasukkan itu salah. Oke, mungkin kita lanjut saja supaya bisa masuk ke dashboard. Oke, di dashboard sudah terlihat tampilan home dan juga profile dan tentunya ada drawer di atas. Nah, pada home ini saya menggunakan di sini juga sudah berfungsi ya teman-teman. Di sini saya sekiranya belum mendevelop sesuai dengan user flow, tapi sekiranya sudah ada gambaran. Di level 1 tentunya sudah bisa masuk. Hmm, ya. Di level satunya ini, dia akan langsung menuju ke page level 1 ini. Nah, sebenarnya yang saya akan kembangkan atau saya develop, itu nantinya di level satunya ini ada beberapa notif supaya si pengguna itu setidaknya tahu dulu status dari kesehatan mental mereka itu sedang di posisi mana, seperti itu. Nanti mereka akan berkomunikasi dengan konselor dan juga dapat bercurhat di fitur ini, seperti itu. Kemudian pada tampilan profile tentunya, oh ya, sorry, sebelumnya pada fitur kedua eh, layaknya game tadi itu seperti ini. Kemudian kalau untuk konseling dengan dokter itu belum di-develop dan juga untuk healingnya juga belum di-develop. Kemudian di profile ini terdapat gambar saya, nama, alamat, dan juga email. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan push replacement pada logout agar navigatornya itu bisa langsung menuju kembali ke landing page. Nah, seperti ini. Jadi sekiranya itu untuk dasarnya. Baik sesuai dengan tugas, yaitu pada drawer itu disisipkan CRUD yang nantinya bisa create, delete, dan juga uh, mengkreasikannya ya di drawer khususnya. Pada drawer yang saya buat ini, saya menggunakan circle avatar supaya foto uh, ini bulat. Kemudian di bawahnya nama pengguna. Di drawer ini setiap menu navigasinya itu ditampilkan sebagai list style dengan icon yang sesuai di sebelah kiri dan juga teks label di sebelah kanan. Seperti gambar rumah, icon rumah, di sampingnya itu ada home. Kemudian di setiap list style itu juga dihiasi dengan warna latar belakang semi transparan untuk membedakan dengan background utama di drawer, yaitu antara orange dan juga yellow. Jadi ketika salah satu menunya itu dipilih, tentunya di salah satu menunya dipilih atau kita on tap. Nah, jadi on tap itu akan menentukan tindakan yang akan diambil. Misalkan, jika menu home dipilih, maka drawer akan ditutup
tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Namun jika menu Gandhi Tarna, 4A itu dipilihnya, eee, di sini, akan menuju, dialihkan ke newspeak. Dan jika menu logout tentunya akan kembali ke landing page. Dan melakukan pergantian halaman itu saya menggunakan navigator, push replacement untuk menghapus, histori navigasi. Mungkin kita coba saja salah satu drawer-nya, sesuai dengan tugas ya pembuatan CRUD. Nah, sudah ada, ini salah satu contoh yang saya buat. Oke, di sini sudah terlihat ya pada menunya, ada newspeak yang akan kita coba untuk kita delete, mungkin untuk pertama kita delete saja. Mmm, oke, sudah hilang ya. Kemudian kalau untuk menambahkan title-nya, mmm, cek oke, sudah ada ya ditambah. Kemudian kalau mau mengedit juga bisa, kita save. Oke, sudah ya, sudah berfungsi. Baik, sekian, tugas proyek kali ini dengan penerapan CRUD di aplikasi. Sekian dan terima kasih.